Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan semua di channel Sodik Elektronik. Pada kali ini di sini ada speaker aktif asli 15 in, dan pada kali ini juga untuk speaker aktif asli ini akan kita jadikan speaker pasif lur, menggunakan crossover pasif dari BMA lur. Oke, ini untuk penampakan belakangnya lur, untuk mesin ataupun kit powernya sudah saya lepas. Kita lihat dulu untuk dalemannya, kita buka. Ini ya, untuk dalemannya sudah saya lepas untuk kit power amplifiernya untuk speaker aktif ini, dan akan digantikan menggunakan crossover pasif nanti di sini untuk penempatannya. Dan ini dia untuk kabel yang 4 biji ini, yang warna biru sama merah ini untuk speaker 15 in-nya, dan untuk yang kuning sama putih ini untuk driver tweeter. Dan untuk crossover pasifnya ini sudah disediakan ya, untuk cross pasifnya menggunakan BMA SR77888, dan akan nantinya kalau responnya sudah baik nanti akan ditempatkan di sini ya. Seperti ini untuk penempatannya. Dan untuk mempermudah pengerjaan, kita akan menyambungkan kabel sepanjang kurang lebih 2 meter, karena untuk mengukur responnya ataupun untuk mengganti komponen crossover pasifnya itu di luar box ya lur, biar enak, biar tidak sempit. Kalau di belakang box ini sempit ya. Akan kita sambung kabel terlebih dahulu, dan ini yang kabel warna hitam ini akan saya sambungkan ke yang warna abu-abu sama hitam, nanti ini untuk tweeter. Nanti yang warna hitam itu untuk low-nya ataupun 15 in-nya. Oke, kita solder terlebih dahulu. Kalau untuk ngoprek crossover seperti ini ya lur, enaknya itu malam hari ya lur, karena untuk suasana itu sepi, tidak ada suara angin ya lur, sehingga tidak mengganggu saat kita mau koresponnya ya lur. Kalau ada angin agak gede itu nanti terbacanya menjadi suara membit ya. Oke, untuk teman-teman yang pengen melihat video perbaikan mixer Behringer Scenic XL 3200 itu sudah selesai ya untuk mixernya. Bisa kalian cari di daftar video channel ini. Dan untuk cek soundnya sudah ada ya lur, silahkan kalian lihat saja. Dan ini jangan lupa kita lakukan untuk sementara, dan nantinya apabila cross pasifnya itu sudah jadi, kita lepas lagi lakukannya, dan untuk kabelnya kita langsung solder ke pin crossover pasifnya seperti itu. Dan untuk pengukurannya saya akan menggunakan HP Android saja lur, karena untuk soundcardnya itu belum ada ya. Jadi kita gunakan HP Android saja, karena kita akan mencari tahu untuk responnya saja ya lur. Dan untuk kekurangannya mengukur dengan HP Android itu, kita tidak bisa melihat untuk pasanya nyambung atau tidak ya, pasanya itu putus atau tidak. Dan untuk delaynya kita tidak bisa melihatnya lur.
per milisecondnya berapa untuk delaynya ya lur, karena untuk fasilitas di HP Android itu aplikasinya itu terbatas ya. Yang penting untuk responnya itu kita bisa mengetahui responnya itu sudah flat ataupun belum. Responnya itu ada yang posting di frekuensi berapanya, kita bisa mengetahuinya ya lur. Yang penting lagi lur, tanggapannya itu lancar dan saat tanggapan itu tidak terkendala, itu yang terpenting ya lur. Dan nanti untuk responnya yang agak kurang-kurang dikit bisa kita EQ melalui manajemen ataupun melalui equalizer ya lur. Bisa kita posting ataupun kita potong sedikit seperti itu untuk menyesuaikan ya. Oke, kita rapikan sementara dulu untuk kabelnya. Akan kita tutup untuk cover belakangnya, karena kalau tidak ditutup itu suaranya nanti akan kacau ya lor, karena angin yang keluar itu tidak melalui lubang box dan lewat belakang semua, nanti responnya itu akan kacau ya. Kita cukup baut 2 buah baut saja, yang penting anginnya itu tidak keluar lewat belakang. Nah ini ya, kita baut terlebih dahulu. Oke, kita lanjut solderkan atau kita pasangkan ke crossover pasifnya loh. Ini ya untuk warna hitamnya tadi untuk low midnya loh, yang tadi abu-abu sama hitam itu untuk tweeter, dan yang hitam satu lagi ini langsung dari power ya. Oke, yang input yang dari power ini kita solderkan ke input crossover. Dan ini untuk yang hitam ini yang dari speaker itu yang 15 nya kita taruh di bagian pin middle ataupun pin low nya, karena untuk crossover pasif ini hanya 2 way ya lur, hanya low mid dan mid high ya lur, ataupun bisa dikatakan mid sama high saja lur, bukan 3 way ya. Dan ini untuk yang tweeter kita pasang di pin high seperti itu, gampang ya untuk cara pemasangannya. Dan ini dia sudah terpasang untuk kabelnya, semuanya sudah terpasang. Lur, akan saya jelaskan sedikit fungsi komponen yang ada di papan PCB crossover ini ya lur. Seperti ini, sini ada induktor, kapasitor, fuse, ada induktor lagi, dan ada air kapur ataupun mikron. Dan fungsi untuk lilitannya besar ini sebagai low cut-nya yang untuk 15 in. Ini ya untuk low cut 15 in. Dan untuk yang kapasitor ini itu sebagai low cut-nya tweeter lur, ataupun HPF-nya tweeter. Ya ini ya jalurnya seperti itu. Dan untuk fuse ini sebagai pengaman sebelum masuk ke driver tweeter. Ini jalurnya ke situ. Dan satu lagi untuk lilitan yang kecil ini itu sebagai membantu low cut-nya kapasitor tweeter ini ya lur.
dan sebagai untuk menstabilkan area super high-nya biar tidak terlalu ekstrim ya. Jadi komponen apa saja nanti yang akan kita sesuaikan ataupun kita ganti, kita ukur dulu sebelumnya lur, untuk responnya seperti apa untuk bawaannya ini. Dan satu lagi untuk air kapur itu untuk menyesuaikan desibel ataupun tingkat kekerasan dari driver tweeter ya. Nanti juga ini akan kita sesuaikan. Apabila terlalu kencang bisa kalian ganti nilainya dengan yang lebih besar ataupun bisa di seri ya untuk kapasitornya, untuk air kapurnya. Jadi seperti itu loh untuk fungsi-fungsi pada PCB crossover pasif ini. Dan di sini untuk serinya itu SR7788. Oke, kita ukur dulu untuk respon frekuensinya. Lur, itu untuk untuk crossover pasifnya. Dan ini untuk pengukurannya kurang lebih jaraknya itu 1 meteran. Kita naikkan dulu untuk volume pada power. Kita dengarkan. Kita lihat untuk responnya itu lur, untuk responnya loh. Jadi untuk responnya itu sementara itu untuk low-nya itu terlalu tinggi lur, dan ini ada frekuensi yang amblas ataupun jeblong itu terlalu ekstrim untuk jeblongnya lur. Ini untuk frekuensi yang boosting di bagian low, dan ini untuk frekuensi subnya ternyata itu belum masuk ya lur. Oh, itu subnya itu termasuk. Jadi untuk crossover pasif ini memang harus disesuaikan lagi ya. Baiknya malah itu untuk desibelnya itu terlalu rendah, nanti akan kita sesuaikan. Dan sebelum kita mengoprek crossover ini, kita lihat dulu untuk respon 15 in nya lur, sampai mana untuk high cut nya lur, dan low cut nya di frekuensi berapa saja kerjanya lur. Kita lihat dulu responnya. Oke, kita naikkan volumenya. Di sini untuk responnya sudah nampak. Jadi untuk LPF-nya ataupun high cut-nya untuk cut area tingginya itu di sini untuk 2 kilo ada sedikit. Namun untuk mulai roll off-nya ini kelihatannya untuk 15 nya dari 700 Hz, 750 Hz ya, itu sudah roll off loh, udah cut, udah mulai mengcut ya loh. Nih untuk area 700-an dia sudah mulai cut. Jadi untuk responnya itu hanya sampai low mid ya loh, sudah sampai middle ya loh. Untuk frekuensi 15 ini ya hanya sampai, dan di sini ada yang jeblong-jeblor, ada yang ambles, dan itu untuk subnya juga nampaknya ini keluar loh frekuensi subnya. Oke, nanti akan kita low cut di area 350 Hz untuk 15 in nya, dan untuk high cut nya nanti ataupun LPF nya nanti itu di area sekitar 2 kiloan loh untuk 15 in nya nanti. Kita lihat dulu untuk respon di bagian twitternya loh, untuk bagian high-nya. Untuk yang low kita off-kan terlebih dahulu. Oke, kita akan lihat respon untuk high-nya. Untuk area kerja high-nya di frekuensi berapa, mari kita lihat. Dan di sini untuk
area 2 kilo atau 1,2 ini ya, kecil ini ya. Ya sekitar tadi berapa nih, wah ini itu sekitar 16 kilo itu posting lur. Oke, ini di sini untuk 1,2 1,8 1,8an itu sudah mulai mengkat untuk baiknya loh. Jadi di sini ada kekosongan frekuensi lumayan banyak ya, karena tadi untuk respon low-nya itu di 750 dia itu udah roll off, dan untuk baiknya ini di kisaran 1,8an. Jadi kisaran frekuensi yang hilang itu kisaran 800 sampai 1,8 ataupun 2 kilo itu hilang ya. Ya itu yang menyebabkan untuk responnya itu amblas ya, sangat ekstrim. Kita akan coba modif terlebih dahulu. Percobaan pertama, untuk high-nya desibelnya kita naikkan terlebih dahulu, karena tadi kelihatannya untuk high-nya itu dB-nya itu sangat kecil. Coba kita jumper terlebih dahulu untuk air kapur pada high-nya. Jadi untuk mengakalinya ini untuk kerja respon frekuensi Twitternya, kita akan tarik low cut-nya sampai sekisaran 1,6an lur. Jadi nanti untuk high-nya itu bekerja di area 1,6 ke atas ya. Dan untuk middle-nya nanti akan saya tarik sampai, karena tadi roll off di 700an, nanti akan dibuat di kisaran 1,5an lur, seperti itu. Kita coba tambahan kapasitor dulu untuk menarik low cut si high-nya biar mengarah ke middle sedikit. Karena untuk menarik ataupun untuk LPF 15 ini tuh tidak bisa terlalu ekstrim itu, karena respon bawaannya itu sampai 800an tuh. Jadi kalau kita itu nggak bisa ya, karena karakter 15 Inasla ini itu sudah cut di area 800 bisa lur. Adapun 2 kilonya tadi munculnya cuma dikit. Oke, ini sudah nampaknya sudah agak bergerak. Untuk responnya kita tambahkan kapasitor tadi, namun belum sesuai yang diinginkan untuk baiknya. Kita coba pasangkan, gabungkan untuk low-nya, kita lihat lagi responnya. Oke, kita lihat responnya di sini. Wah, ternyata di sini ada yang amblas parah. Bisa nih lur, amblasnya terlalu ekstrim guys. Dari frekuensi kisaran 1800 1 kilo sampai hampir ke 2 kilo itu amblas. Wah. Dan untuk baiknya juga tidak stabil, itu puncaknya sangat tinggi di frekuensi berapa itu. Oke, kita modif lagi lur, ini masih jauh dari harapan. Oke ya, ini untuk rest air kapurnya kita lepas terlebih dahulu. Oke, ini untuk percobaan yang kedua, kita lepas air kapurnya untuk high-nya. Jadi jangan pernah berhenti mencoba ya lur, kita langsung. Nah, ini untuk air kapurnya sementara kita jumper seperti ini.
Dan untuk lilitannya akan kita lepas lur. Untuk di area low-nya tadi sangat ekstrim, tinggi banget untuk low-nya ya, untuk desibelnya. Dan ini untuk lilitan low-nya kita lepas. Oke, kita lepas dulu. Kita sarikan dengan air kapur terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu nanti kita akan lihat lagi untuk responnya. Oke, kita coba lagi. Bagaimana untuk percobaan yang kedua? Ternyata masih lubangnya masih dalam lur, namun sudah agak menyempit. Oke. Nanti berarti untuk lilitan yang untuk low cut 15i nya itu kita ganti saja, nanti low cutnya pakai kapasitor ya. Tapi sebelumnya kita coba terlebih dahulu untuk gaiknya kita pasang lagi, kasih air kapur lagi, coba lagi lur. Oke, ini percobaan lagi, kita nyalakan volumenya lagi. Responnya juga masih ada yang amblas ya. Oke. Jadi untuk lilitannya nanti akan low cut 15i nya pakai kapasitor saja ini ya lur. Dan untuk kapasitor high-nya nanti akan kita carikan yang agak lebih besar sedikit ya, 4,7 ataupun 4,8 ya, biar bisa narik frekuensi high low cut-nya itu bisa bergeser ya. Nah ini dia ya untuk percobaan yang ketiga kali atau keempat kali tadi ya. Nah ini dia untuk frekuensi ya, untuk low cut high-nya itu kita gunakan kapasitor 4,7, dan untuk lilitan untuk yang bagian 15 ganti kapasitor dengan nilai itu 22 mikro, dan kita paralel lagi di bawah itu 3,3, berarti jumlah untuk kapasitor middle 15i nya itu menjadi 25,3 mikro ya, seperti ini lur. Dan untuk lilitan yang bagian high-nya itu juga kita lepas, itu kita fungsikan. Dan untuk air kapurnya kita seri seperti ini supaya untuk tweeternya itu tidak terlalu kencang, biar bisa balance sama low-nya. Kita coba dengarkan untuk responnya setelah kita modif. Ini dia untuk responnya setelah kita modif. Ini flashnya terlalu, cahayanya terlalu ini loh. Nah ini ya, bisa kalian bandingkan yang amblas sekarang ini sudah rata ya untuk frekuensinya tuh. Sebelum dan sesudah, responnya itu sudah membaik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, kita coba menggunakan musik. Oke, kita coba menggunakan input musik. Kita akan mencoba dengan cek sound drum reggae ya lur. Nah itu suaranya itu untuk cek sound drum reggae itu apa ya namanya ya, bening ya suaranya. Nah, ada sponsor lur. Liburan lebih nyaman bersama Suri, karena bareng jadi lebih.
nggak bisa di skip. Ini hasil suaranya lur, sudah terdengar adem dan untuk frekuensinya itu terdengar ya, terdengar semua ya lur, di 3 amblas seperti tadi. Kita naikkan sedikit. Coba kita menggunakan lagu dangdut, seperti apa untuk suaranya. Oke, kita coba lagu dangdut yang kalem aja lur, lagunya yang slow. Oke ya, ini untuk dangdut kita di play, dan ini dia untuk suaranya tuh, untuk bagian liriknya itu terasa dan high-nya juga terasa ya lur. Jadi saya kira untuk responnya ini sudah cukup ya. Oke, gak usah lama-lama nanti copyright. Ya, ini satu lagi lur, nanti tinggal kita copy paste dari crossover yang sudah kita reset tadi, seperti itu lur. Dan ini untuk bawaannya seperti ini, dan ini yang sudah kita modif. Komponennya jadi tambah banyak, kayaknya ini untuk penempatannya agak sempit, ini PCB-nya kecil nih. Oke lur, terima kasih banyak sudah menonton video ini ya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis lur. Berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.